berarti di dalam senam ayat Maret 2021. Senam ayat kita terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua yang berbunyi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebuah ayat yang mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan kebutuhan orang lain di sekitar kita, terutama saudara-saudara seiman. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita belajar siap untuk memberikan bantuan apa yang kita bisa lakukan untuk meringankan beban mereka. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan atas kita semua, sehingga kita menjadi berkat, jadi saksi yang harum. Nama Tuhan dipermuliakan. Oke, sudah siap? Baik, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Lagi adik-adik, pagi hari ini melalui sekolah minggu online kita boleh bersyukur dan bersuka cita untuk kita memulai sekolah minggu pagi hari ini. Saatnya kini kita memulai sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak dari GKI Karangsaru. Saya dengan Kak Chandra, dengan Kak Yeni, dan juga dengan Kak Aurel. Ya, adik-adik tentunya kangen ya dengan kita semua. Kita boleh bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa walaupun dengan sekolah minggu online. Nah, adik-adik, Kak Chandra berharap semuanya dengan kabar yang sehat, kabar yang penuh dengan sukacita ya Kak ya. Nah, adik-adik, kita mau sapa teman-teman kita bersama dengan pujian halo halo hello hello. Halo 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 ola ola, apa kabarmu? Halo 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 ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab semua ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Halo 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 ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Iya, Yesus selalu bersama dengan kita semua. Ya adik-adik ya. Nah, mari sebelum kita melanjutkan pujian, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan mempertemukan kami di dalam sekolah minggu online. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami selama seminggu ini. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang memimpin kami
di dalam kami memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Kak Chandra, Kak Aurel, dan adik-adik semua, kita sungguh bersukacita karena kita boleh bertemu. Nah, mari kita akan bersama-sama bergembira. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita. Hatiku penuh nyanyian. Kita mau pujikan ya. Ayo Kak Aurel. Semua gerak ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah, adik-adik, kita sungguh bersukacita ya Kak Yeni, Kak Aurel, ya pagi hari ini. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.
Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Halo adik-adik, yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Eka punya gambar. Yuk sama-sama kita lihat gambar apakah itu? Nah, gambar apa adik-adik? Itu gambar superhero. Adik-adik siapa yang suka nonton superhero? Bisa menyebutkan enggak nama tokoh-tokohnya? Kalau Kak Eka nggak hafal semua, siapa tahu adik-adik hafal semua ya. Kalau Kak Eka hafalnya ada Hulk, terus ada Spider-Man, ada Thor, terus ada siapa lagi ya? Oh, Captain America. Nah itu yang Kak Eka hafal, sedangkan yang lainnya nggak hafal. Adik-adik tahu bahwa superhero ini mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Super ya, kekuatan super, sehingga mereka bisa menolong banyak orang. Tapi superhero ini hanya hidup di TV aja ya. Mereka tidak betul-betul ada. Mereka hanya tokoh imajinasi. Mereka hanya tokoh film yang bisa kita tonton di TV atau lihat di majalah atau buku.
kalau di kehidupan nyata kita biasanya ditolong oleh siapa? Adik-adik tahu? Kalau dari adik-adik, siapa yang biasa menolong adik-adik? Ngambilin makan, buatin susu. Siapa adik? Iya, bisa papa, bisa mama, bisa kakek atau nenek, bisa juga mbak atau sus atau yang lainnya. Ya, di kehidupan kita membutuhkan pertolongan dari orang-orang. Dan ada satu penolong yang sangat hebat. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penolong yang sangat hebat. Dia adalah Allah yang berkuasa atas bumi dan langit. Di dalam Alkitab banyak diceritakan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa aja adik-adik? Ada air, Tuhan Yesus pernah mengubah air menjadi anggur. Ada Tuhan Yesus, ada mujizat Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Lalu Tuhan Yesus juga pernah melakukan mujizat menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang gila. Bahkan Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan orang yang mati. Nah, bukan itu saja. Yang lebih hebat adalah Tuhan Yesus dapat menghapus dosa kita semua. Adik-adik, seperti dalam bacaan yang kita dengarkan di awal tadi, waktu itu Tuhan Yesus mengatakan atau bertanya kepada para muridnya, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Wah, apa itu Mesias? Adik-adik tahu? Mesias artinya yang diurapi. Bagi orang Yahudi atau bangsa Israel, Mesias adalah orang yang menjadi imam, bahkan nabi, dan juga raja yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Atau dengan kata lain bisa disebut sebagai juru selamat. Nah, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Kita juga mau mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, walaupun kita tidak berada di zaman yang sama dengan Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dari mana? Dari mana kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat? Dari Alkitab, ya. Kak Ika ambil dulu ya. Nah, nih dari Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu tentang kisah-kisah Tuhan Yesus. Kita bisa memahami tentang mujizat yang dibuat, bahkan kita bisa memahami Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu dari apa lagi? Dari banyak buku yang menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Yesus. Khusus untuk adik-adik, ada buku yang mudah dimengerti. Sebentar. Nah, Kak Ika bawa banyak buku nih. Ada ini. The Bible. Alkitab Perjanjian Baru khusus untuk anak-anak.
Alkitab Perjanjian Lama yang sudah diceritakan ulang untuk anak-anak supaya adik-adik bisa lebih mudah memahami. Ya, kalau tidak ada ini semua, bisa baca Alkitab. Minta papa atau mama untuk membacakan Alkitab untuk adik-adik setiap hari. Papa mama pasti tidak keberatan kalau kalian minta dibacakan Alkitab, bahkan mereka pasti senang. Ya. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus yang berkenan kepada perkataan Petrus yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita mau Tuhan Yesus juga berkenan kepada kita karena kita mengaku dia adalah Juru Selamat, Mesias, anak Allah yang hidup. Kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati. Papa dan mama mungkin bisa menolong kita, tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus lebih dari papa dan mama. Dia sanggup mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Dia sanggup untuk mengatasi kesedihan yang kita alami. Oleh karena itu, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus saja. Oke? Yuk sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan dipimpin Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, minggu ini aktivitasnya kita akan membuat frame. Adik-adik bisa menggunting frame dengan rapi, lalu tempelkan foto adik-adik di tengah-tengah frame. Jadi deh frame yang cantik sekali. Dan di frame itu ada ayat hafalan kita, yaitu dari Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar terus percaya kepada Tuhan dan kita tetap setia kepada Tuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kita akan pujikan Yesus itulah satu-satunya. Dan setelah itu nanti kita akan berdoa. Kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan keyakinan penuh bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Ya adik-adik, kita mau tutup sekolah minggu pagi hari ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah
memimpin kami di dalam sekolah minggu pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang tolong sertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Dan kami akan berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu berdoa, dan kita akan berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mbak sebutkan Tuhan Yesus baik. Contohnya apa? Hidup sampai sekarang. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Baby, senang berada Tuhan. Engkau anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak